Salam sehat sejahtera. Berjumpa kembali dengan Cerita Kita Channel. Seperti biasa, konten videonya hanya sebatas kesimpulan-kesimpulan, dan saya menyimpulkan dari obrolan-obrolan kami berempat, yaitu saya sendiri, Arya Duta, Pak Iksan Listrik, Mang Yadi, dan Mang Kadil. Kami berempat ngobrol sambil menikmati seruputnya wedang kopi dan kelepas-kelepusnya udut. Seperti biasa, selalu diawali oleh cekakak, cekikik, ketawa-ketawa. Mungkin itulah curahan kebahagiaan kami. Apa sih kesimpulannya? Oke, sebelum kesimpulan, silakan yang belum subscribe dulu, dan jangan lupa tekan loncengnya supaya besok-besok dapat notifikasi kalau Cerita Kita Channel mengupload video baru. Yang sudah subscribe, like, komen, dan share, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Oke, saya saya simpulkan. Inti dari obrolan kami berempat adalah seperti ini. Pak Iksan, Mang Yadi, Mang Kadil, kita jangan terlalu banyak berharap kalau semua permohonan dan keinginan kita ini dikabulkan oleh Tuhan. Nah, itu inti dari obrolan kami berempat. Mereka langsung kaget, apalagi Mang Yadi, Mang Kadil langsung terkejut. Lah, kok begitu? Nah, ini rahasianya. Apakah kita di saat memohon sesuai dengan kehendaknya Tuhan? Kita mohon A, belum tentu kehendak Tuhan itu kepada diri kita juga A. Mustahil terlaksana di alam nyata ini. Mang Yadi, Mang Kadil, Pak Iksan memohon ingin A, tetapi kehendak Tuhan inginnya Z. Jadi gak kenyataan di alam nyata ini? Gak mungkin kan? Karena tidak sesuai antara keinginan kita dengan kehendaknya Tuhan. Nah, terus kalau memohon ke Tuhan gimana? Katanya kalau manusia tidak pernah memohon kepada Tuhan, disebutnya sangat amat sombong sekali. Di saat memohon kok gak mungkin jadi kenyataan. Nah, begini Mang Kadil, Mang Yadi, apapun yang terjadi dengan diri kita ini sudah dituliskan oleh Tuhan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mang Yadi, Mang Kadil, Pak Iksan mengabdi dulu. Pengabdian kepada Tuhan belum, sudah banyak permintaan, sudah banyak permohonan. Kabdilah dulu ke Tuhan. Nah, caranya gimana? Nah, begini, saya yakin Pak Iksan, Mang Kadil, dan Mang Yadi sering mendengar kata-kata seperti ini. Hablum minanas, hablum minallah. Itu salah satu contoh dari
pengabdian kita kepada Tuhan. Sebelum kita berhubungan kepada Tuhan, maka berhubungan dulu dengan manusia di sekitar kita. Makanya hablum minanas dulu, baru hablum minallah. Kita berbuat baik kepada orang-orang di sekitar kita. Saya yakin Tuhan Maha mengetahui, Tuhan Maha menyaksikan apa yang kita lakukan kepada orang-orang di sekitar kita. Secara otomatis, tadinya tujuan kita hanya berbuat baik kepada manusia di sekitar kita, malah bisa langsung dipantau, disaksikan oleh Tuhan. Iya sih ya. Nah, itu baru kepada manusia di sekitar kita. Apalagi kalau kita berbuat baik ke seluruh makhluk ciptaan Tuhan yang ada di alam nyata ini, yang ada di alam dunia ini, yang ada di alam jagat raya pramudita ini, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Saya yakin pasti Tuhan pun menyaksikan tingkah laku dan perbuatan kita kepada semua makhluk. Coba sekarang, kalau kita balik, kita berhubungan dulu kepada Tuhan, dan hubungan kepada manusia di nomor 2 kan. Setiap hari kita hablum minallah terus, ibadah terus ibadah, gak kenal waktu, dari pagi sampai tengah malam, bangun pagi ibadah lagi sampai tengah malam lagi. Gimana? Menurut logika, menurut akal sehat Pak Iksan, Mang Kadil, dan Mang Yadi, mungkinkah Tuhan lebih menyayangi diri kita karena ibadah kita yang begitu hebat? Saya yakin gak bakalan dilirik-lirik aja oleh Tuhan. Pasti Tuhan akan, masa bodoh amat, emang gue pikirin. Aneh ya. Nah, ini sekarang gini, Pak Iksan, Mang Yadi, Mang Kadil sibuk ibadah kepada Tuhan. Kita melupakan hubungan kita kepada manusia di sekitar kita. Ada orang di sekitar kita yang merasakan lapar. Mang Yadi, Mang Kadil, Pak Iksan tahu nggak kalau orang tersebut sedang merasakan lapar? Enggak kan? Karena sibuk dengan ibadah kepada Tuhan, terus ngawirid. Sedangkan manusia di sekitar kita ada yang merasakan lapar, kita tidak tahu. Pasti Tuhan tidak akan pernah menilai ibadah kita. Dikabul gak? Bisa terwujud gak permohonan-permohonannya Pak Iksan, Mang Yadi, Mang Kadil? Walaupun setiap hari mohon, tapi ada orang di sekitar kita yang terdekat sedang merasakan lapar, saya jamin gak bakalan. Justru Tuhan lebih mengutamakan tengok orang yang merasakan lapar itu, kasih makan secukupnya. Pasti Tuhan akan tersenyum. Pasti kita akan mendapatkan nilai plus dari Tuhan, karena kita sudah menyayangi orang di sekitar kita. Saya yakin Tuhan pun akan lebih menyayangi diri kita ini.
Jika Tuhan sudah sayang, apapun sesuatu tanpa kita minta pasti akan dikabul oleh Tuhan, akan dijamin oleh Tuhan. Unik ya. Itu baru satu, belum ke makhluk yang lain, belum ke orang-orang sekitar. Makanya Kanjeng Rasul menegaskan, hablum minanas baru hablum minallah. Gimana, Kaisan, Bang Yadi, Bang Kadil, bingung ya? Kalau masih bingung berarti silakan yang belum subscribe dulu, dan jangan lupa tekan loncengnya. Yang sudah subscribe, like, komen, dan share, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Oke? Masih bingung, Pak Ihsan? Bang Yadi, Bang Kadil, begini kesimpulannya. Kesimpulan dari video ini adalah kita dituntut belajar peka oleh semesta, peka kepada lingkungan di sekitar kita. Di saat kita peka, disitulah kita paham, kita mengerti bahwa ada sesuatu di sekitar kita. Nah, itu jika kita peka, kita pun akan merasakan di sekitar kita ada orang sedang merasakan lapar. Oke? Toa udah pada bunyi. Saya cukupkan dulu videonya sampai di sini. Silahkan yang belum subscribe dulu, dan jangan lupa tekan loncengnya supaya besok-besok dapat notifikasi kalau cerita kita channel mengupload video baru. Yang sudah subscribe, like, komen, dan share, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Tuh, udah pada bunyi. Saya hanya bisa berucap, semoga kita semua senantiasa dikaruniai oleh Tuhan yang maha segala-galanya, yaitu kekuatan, kesanggupan, dan kemampuan untuk menjalani hidup dan kehidupan di alam jagat raya Pramudita ini sesuai dengan kodratnya masing-masing, untuk selalu peka dengan lingkungan sekitar kita. Saya tutup videonya. Salam sehat sejahtera untuk kita semua.